Di daerah Kecamatan Candipuro, Kalianda, Lampung Selatan, ada sebuah jembatan yang berada di daerah Bumi Jaya ini menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kami bersama tim Alam Kita mencoba memecahkan sebuah mitos yang selama ini menjadi tanda tanya oleh masyarakat. Ada apakah di jembatan ini? Karena sudah lama hanya menjadi sebuah misteri yang terpendam. Menurut informasi dari pengendara yang lalu lalang di sini, sering mendapati sebuah sosok yang tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, tim Alam Kita. Malam ini kita kembali lagi menyusuri sebuah tempat yang berbau mitos-mitos yang selama ini masih dengan tanda tanya. Malam ini kita bersama Ustadz Pangat mencoba menguak sebuah mitos yang berkembang di sebuah jembatan yang berada di Desa Bumi Jaya, tepatnya Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Di sini ada sebuah jembatan perlintasan warga antar desa. Jembatan ini perlintasan antar desa antara Bumi Jaya dan Primo Mukti. Dan malam hari ini kita bersama tim mencoba untuk memecahkan sebuah mitos yang selama ini hanya menjadi sebuah tanda tanya dan belum tahu kebenarannya apa yang terjadi sebenarnya di sini. Kita akan ungkap, dan sebelum ini kita akan tanya sama Ustadz Pangat. Mudah-mudahan beliau sudah mendapatkan gambaran tadi. Beliau sudah melakukan ritual, mungkin beliau sudah mendapatkan sedikit informasi tentang gambaran-gambaran yang ada di sini. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Gimana untuk sebuah tempat ini, apakah Ustadz sudah menemukan sebuah gambaran-gambaran untuk kita menguak sebuah informasi sebuah tempat ini? Ini langsung aja kepada semua saudara-saudaraku yang menurut yang saya lihat dari mata hati saya, di sini ini termasuk ada sinar lubang. Ini termasuk mungkin dulunya ada siluman, atau itu masih ada laki-laki kita mencuri itu adalah Punggawi Beratu ya. Karena entah itu tahun berapa, itu di sini pernah untuk lintasan yang namanya ular sasak kembang, itu besarnya 1 kelapa. Apakah di sini ada hubungannya yang antara di Mentian sana? Nah, kira-kira? itu masih ada sangkut pautnya ya. Nah, hanya di sana ke sini. Arahnya ke sana ke sini. Enggak ke sini ke sana, tapi ke sana langsung ke sini. Langsung pulang ke ininya dulu. Jadi untuk informasi dari warga yang sering melihat di sini, makhluk-makhluk yang katanya yang sering lewat tanpa kepala atau hanya menampakkan diri sebuah sosok besar, itu gimana menurut? Kalau menurut saya sosok besar itu berada pada belakang rumah yang besar itu. Oh, di bambu situ ya? Karena di sini itu sebenarnya hanya teman-temannya, dan di sana tempatnya beliau. Oh gitu. Nah, yang rupanya yang saya lihat di sini ini semua positif. Itu ya. Hal negatif belum ada, yang mencelakan manusia di sini pun belum ada. Menurut saya belum ada. Karena di sini untuk perlintasan bunga-bunga baik, seperti anak buah atau tentaranya Ibu Ratu gitu ya. Terus di sini juga ini maaf kepada yang Mbak Sosro ya, karena yang dulunya sesepuh, ini saya minta maaf. Bukan saya berarti melajuti dari semua apapun. Yang saya lihat di lorongan ini penuh dengan pusakanya beliau. Lorongan ini banyak pusaka-pusaka kayak keris,
entah itu tombak, entah itu apa. Jenis Intinya pusaka lah pusaka intinya. ini di sini ini milik Mbah Sosro, tapi ada aturannya. Yang bisa memegang pusaka ini adalah turun temurunnya, bukan kita. Apakah mungkin ya, kalau di sini kan sering terkenalnya Jembat Mbah Sosro atau lebihnya Jembat Sarbini, itu gimana sih menurut Ustadz untuk penjelasannya itu? Ya nggak tahu juga ya, saya juga nggak tahu persis. Ya kemungkinan ada yang mengabarkan bahwa ini dulu sawah ini semua milik Mbah Sosro yang ada di sini, terus sehingga jembatan ini juga terkenal dengan Mbah Sosro gitu ya. Karena memang nama itu terbentuk menjadi kawah dari alam sendiri. Karena Mbah Sosro itu sebenarnya beliau sesepuh yang sangat elit menurut saya, dan beliau juga mempunyai ilmu-ilmu klinik. Oh gitu. Hanya tidak seperti kita terlalu tertera, terlalu jelas itu enggak. Tapi pusakanya beliau itu semua masih aktif. Ya mungkin ini akan turun ke turun-turunannya, bukan kita. Karena kita ya belum punya hak di sini. Jadi jangan macam-macam dan jangan mengambil-ambil walaupun itu satu. Tadi karena saya udah informasi dari sana, menuju juga, jadi cara saya itu ingin mewujudkan satu saja benda dari situ. Tapi beliau hanya berkomentar nggak boleh, karena yang harus mewarisi pusaka di sini adalah turun-turunnya untuk menolong orang, bukan saya. Ini maaf buat saudara-saudara, jadi kami tidak bisa memaksa kehendak, karena gimana kita akan menjaga. Iya, menjaga. Niatnya kita kan silaturahmi. Iya. Nah, untuk kita menggali sebuah informasi tentang jembatan Mbah Sosro ini, atau yang lebih tepatnya Sarbini ya, ini apakah bisa kita mencari informasi biar mitos ini terpecahkan? Selama ini kan hanya menjadi sebuah tanda tanya ini. Banyak masyarakat yang bilang sering terjadi banyak misteri-misteri yang terpendam di sini dan belum terkuak lah ibaratnya, jadi mitos sekarang. Ya mungkin soal nanti kita masukkan ke mediator. Yang keduanya ini dari ada pesan juga tadi, kita kan sempat tadi ya, ini mau dibicarakan apa enggak ya? Gimana masalah maksiat tadi di atas. Oh ini. Gitu. Oh tadi emang ada sempat dari ya sekelompok anak muda lah, kita seperti biasalah anak-anak muda zaman sekarang kan seperti itu, mungkin nggak usah lah, nggak usah dibicarakan. Yang jelas intinya ada nasihat dari beliau seperti itu. Ya kalau bisa jangan melakukan hal yang tidak pantas atau kurang pantas di atas tempat ini, karena semua yang ada di sini itu semuanya baik-baik semua. Tapi jangan orang baik dijahatin, karena orang baik dijahatin kalau sudah murkanya keluar itu bisa jahat juga. Yang saya nasihat untuk semua saudaraku, pemuda dan pemudi, kalau mau nongkrong di tempat ini ya diperbolehkan, tapi ya jangan sampai ada hal yang kurang baik, kayak maksiat gitu ya, minum atau apa, itu jangan, karena di sini bisa jahat pada kita, bisa mencelakakan kita juga. Itu pesan dari beliau tadi. Karena dari tadi saya itu kena energi yang ingin berbicara dengan saya sendiri. Oh ternyata itu nasihat tadi yang kita lihat di atas, masalah ada anak muda yang lagi minum, kenakalan anak muda lah dengan sekarang ini. Mungkin kita akan cari informasi ini biar lebih jelasnya. Kita mungkin akan menyiapkan mediator ya, insyaallah. Biar supaya kita jelas, penyampaiannya jelas kan gitu. Oke, para sahabat-sahabat subscriber semuanya, mungkin kita akan siapkan mediator untuk menggali sebuah informasi biar semua itu jelas. Kita di sini akan memecahkan sebuah mitos. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan persiapkan mediator kita. Ini maaf saudara-saudaraku, ternyata di sini ada pemakan tumbal juga. Dia tadi nggak sempat kita bisa lihat ya dengan mata batin. Ternyata sekarang ini udah wujud dia tuh. Yang dulunya itu makan anak kecil apa gimana lah. Pernah ada yang terbunuh di sini. Memang di sini dulu pernah ada yang terbunuh lah, karena mungkin ada sebab-sebabnya. Pelicikan dia beliau.
dia itu berubah menjadi kecil banget. Ini di dalam ini energinya panas, di atas saya ini ada apa, terus saya tempel kok, duh, jin kok kecil banget. Itu yang memakan tumbal di sini, nanti itu yang kita masukkan ke atas. Sedikit informasi dari Ustadz Pangap kita, mungkin kita akan menggali informasi lebih dalam dengan menggunakan mediator. Mediator pun kita persiapkan. Hati-hati ya. Tenang. Assalamualaikum. 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 Wes Mbah, pangapunten nih. Aku mengini pingin silaturahim karo sampean. Aku mengini silaturahim karo sampean, karo dulur-dulur kabeh ana mriki. Aku nek perlu karo sampean sedikit. Arep menguak masalah jembatan iki karo bocah-bocah sing mati ning kene. Aku nyuwun tolong sediani sampean ya. Ini kan butuh sampean takon ya.
Permisi Mbah, Assalamualaikum. Sini saya mohon maaf bila saya mengganggu waktunya sampean. Sini kita mau silaturahmi, bukan berniat untuk mengganggu sampean. Saya sama teman-teman niatnya silaturahmi, Mbah. Mbah, aku mau ini silaturahim. Aku silaturahim. Tolong terima awake dhewe kabeh, ya. Aku pengen enek informasi tugas sampean masalah misteri jembatan iki. Jadi tolong karo sampean sediani. Ya. Aku tolong sediani sampean. Wis. Sampai terkenal. Habis ngomong, tak usah ngomong. Ini, aku manggil jatuh. Mana? Kecil. Gue bakal tak pakani, tapi aku nggak tolong. Aku nih laki-laki, untuk nyerang, mau nyerang. Belum orang ngomong. Mau tak pakani nih, kayak si aku nih. Mau tak pakani ya men. Aku nggak tolong, informasi ini sih. Kita jakong parang-parang bahasa. Mantap nih dur bah, kita kayak ayo mukain dur ya. Dur, jakong dur nih. Kita inggu. Ini bah, mundur bah, tindak. Ini mundur. Yang jakong ini, kita ingat. Parang-parang potong jakong apa nak? Sabar. Nah, sini saya sama sedulur saya. Sini saya mau silaturahmi, Mbah, bukan mengusik sampean. Saya ingin mengetahui apa yang terjadi di tempat ini dan apa saja yang ada di sini. Cuman itu doang saya yang mau tanya. Sedia kan ya? Sampean ngomong ya. Wis. Enggak usah kagan petingkah. Kapan ini kamu? Purun kan? Ya. Sampai tinggalnya di mana, Bah? Di sini ada 3 jembat. Sampai tinggalnya di mana? Yang jembat sini. Yang tengah. Yang tengah apa yang? Yang tengah apa sing kene? Sebenarnya sampean Apa yang sana? Apa 3-3-nya sampean? Sampean yang 3-3-nya ini. Berarti sampean menguasai telu-telu nih. Tapi tempat aslinya sampean sing iki. Di sini. Tempat sampean gini. Sing pinggir iki. Ora mau sampean kok bisa dadi cilik ngono kuwi. Ya sampean niate piye? Kok sampai mandang nggak enek sampean kok malah baru mlebu enek hawa panas terus sampean mujud. Kok jadi temen sampean padahal sampean gede. Wis kok. Sampean ngerti.
Sampai ngerti nih bakal golek sampean. Dadi sampean nipu dhewe kabeh, kok ngecoh ngono, ben enggak ngerti sampean. Ya sak cilik-cilike sampean bawa dukun kok teng. Iku tetep energine sampean niku terombang. Ya. Sampai sudah lama sini, Mbah. Mbah di sini apa tugas Mbah di sini? Di tempat ini. Sama apa cuman mengganggu? Apa cuman menempati tempat ini apa gimana? Sampai manggon di sini. Sampai mengganggu enggak itu, Mbah? Hah? Nah itu kan enek pusau-pusaukan yang bahasa soron pun enggak. Nah terus apa sampean enggak tipu sih karo ade itu yang kono. Maksudnya piye itu? Berarti jembatan kuwi kekuasaan sampean. Maksudnya piye? Oh sampean njogo jembat-jembat iki. Pusaka-pusakan barang ini, Mbak. Jadi gini, Mbah. Saya sama tim datang ke sini ingin menguak sebuah misteri. Di sini kan tempat perlintasan orang ini. Nah, di sini ada sebuah mitos yang belum terpecahkan. Saya ke sini ingin mengungkap misteri yang ada di sini, Mbah. Jadi tolong Mbahnya jawab dengan jujur. Di sini kita datang dengan niat baik-baik, nggak mengerusak tempatnya sampean. Saya mau tanya ini Mbah, yang jadi apa namanya misteri di sini itu dari informasi masyarakat di sini. Apakah dulu sini sering memakan sebuah tumbal gitu, Mbah? Hah? Cuman orang satu. Itu kelakuan siapa itu? Sampean apa ada sosok makhluk lain? Sampean apa tuh? Kira-kira sampean tahu nggak? Oh, sosok itu. Cuman waktu banjir dia datang ke situ. Nah, cari ikan. Terus dia kan lihatnya cari ikan, Mbah. Apakah ada kesalahan dari seorang itu apa gimana? Serakahan dari situ. Yang saya patine ngoten, Mbah. Wah, kuwi. Ora sebaik, Pak. Wah, kuwi. Panas banget. Nggak ada yang angon, nggak ada yang angon. Tapi benar bukan ulah sampean. Sok kuwi. Alam gaib. Sampai sekarang. Sampai sekarang enggak? Waktu kuwi. Temu motor jasad. Enggak, yang saya pertanyakan itu ulahnya siapa? Itu kan pasti ada pancingan gitu dari bongsone sampean gitu. Apakah itu sampean, apakah ada itu dari bangsa lain apa makhluk lain dari sampean? Ngomong karo Ketemu nih. Ketemu nih. Pati. Oh, demo. tapi iki kabeh ana perencanaan. Aku kepengin jujur sampean. Maksudnya gimana Masalah ini dulu. Ini juga nipu orang. Makhluknya juga nipu. Saya dibawa ke ada suatu apa ya yang namanya kayak kerajaan kecil itu loh. Di situ ada mungkin bosnya dia.
yang suka makan seperti itu, tumbal kayak makanan orang itu. Tapi kan itu di bawah bumi, yang menurut saya di bawah bumi. Tapi ini nih juga mempunyai otak dari itu juga gitu. Sampai jujurnya Mbah, jujur jawab kepadanya, apakah sampai juga punya kong kali kong dengan dia yang ada di yang tadi diperlihatkan itu? Ngomong sana wis kecitu bahasa misan aku dikarunu darani sarane wong ngomong digobloki sampean ngkuno sampe kong kali kong karo kuwi karena sampean ngkuno iku golek lengahe wong kuwi di sarane wong kuwi lengah setelah wong lengah acarane pincut karo harta sing jenenge iwak kuwi mau dia tergiur mungkin akibatnya sampe juga iso ngepenake dalan ngkuno iku aku jujur sampean aku ora peduli ya apakah pancingannya sebuah ikan biar manusianya itu tergiur gitu terus caranya nyemplung jatuh jujur sampean enek carane apa cara ngomong apa kong kali kong itu bahasa kerjasama ada sebuah emang rencanaan lah. Udah ada perencanaan dari sampean jujur jawab apa anak jawab iya kan berarti ini sampai tegel ulah sampean juga termasuknya ini karena dari awal kita kan nggak percaya dari awal dia tuh ngumpet sampai saya nggak bisa mana saking kecilnya itu seperti kutu rambut tuh kan kecil jadi kita nggak bisa lah melihat tapi energinya dia tapi kan dengan kelicikan dari awal dia itu sudah mencerminkan menjadi makhluk yang apa namanya licik lah ini kurang jujur. Berarti itu adalah raja sampean, ketua sampean, apa pimpinan apa pimpinan sampean, ketua, iya, ketua sampean, sampean takut sama dia, sampean beti mbak karo dhek, sampean beti apa ora? Sekarang gini Mbak, oke lah itu udah kejadian sama. Nah, untuk saat-saat ini, apakah itu akan itu akan terulang lagi kayak seperti itu Mbak? Saat-saat ini, Jadi nggak akan turun lagi. Terus selama ini kan untuk di daerah sini itu banyak orang sekali mencari ikan. Itu gimana menurut sampean? Apakah itu mengganggu sampean apa enggak? Enggak kan? Berarti dia enggak masalah dia mancing sini. Nantinya yang saya takutkan dari tim sampean memanfaatkan peluang itu untuk memancing salah satu dari pencari ikan itu. Apakah itu akan sampai lakukan lagi seperti itu? Ngomong karo apa semenang lakune meneh kaya ngono meneh gawe dalan ben kon enak wis mati menen kene sampean kan kuno singkong kali kong karo kotone sampean dengan terkecohnya manusia, lengannya manusia sehingga dia dapat diambil. Apa sebenarnya ngelakuin meneh? Iya, tapi kan aku nggak ngerti komen tahun-tahun ini. Aslinya ini juga nih eyang, ini juga pusuk-pusuk eyang juga kan. Itu juga nih hasilnya nih misalnya ini sing jalur batuan iso ngalang-ngalangi sampean. Namun saat itu pusuk-pusuk kan nggak bisa. Perdebatan antar makhluk pun semakin seru dan sang makhluk pun mencoba tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kita akan mencoba menguak informasi ini lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di channel Alam
kita.